Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya. Di sini nama saya adalah Sandi Kasananta. Kalian bisa manggil saya Pak Sandi atau Pak Kasananta, terserah kalian ya. Itu boleh-boleh saja. Di sini saya akan mengajar tentang gambar teknik manufaktur. Nah, sebelum kalian mempelajari gambar teknik manufaktur, kalian belajar dulu di materi sebelumnya. Kan itu ada pengantarnya. Kalian baca-baca sekilas saja tidak apa-apa. Nah, di gambar teknik manufaktur ini ada semester 1, kalian akan mempelajari yang pertama adalah memahami aturan teknik gambar mesin dan tanda pengerjaan. Yang kedua adalah memahami konsep dasar Computer Aided Design atau CAD. Yang ketiga adalah memahami sistem koordinat pada gambar CAD 2 dimensi. Apa itu CAD? CAD adalah Computer Aided Design, di mana kalian akan mengedit atau memproyek atau menggambar suatu komponen mesin dari komponen mesin hingga sampai mesin itu menjadi atau terbentuk. Seperti itu ya. Menggunakan software komputer. Nah, berbeda dengan kelas 10 kalian yang telah lalu. Nah, di kelas 11 ini kalian akan mempelajari tentang bagaimana sih cara menggambar atau mengimplementasikan gambaran di suatu komputer, itu ya. Jadi sekarang pakai komputer, nggak bertele-tele harus menggambar pakai tangan, kan kelamaan kalau pakai tangan, seperti itu ya. Oke, sebelum lanjut ke materi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama adalah di gambar teknik manufaktur ini, sumber belajar yang kalian akan dapatkan adalah berupa video pembelajaran seperti ini. Yang kedua adalah modul materi yang sebelumnya sudah saya share di materi pertemuan sebelumnya. Yang ketiga adalah buku LKS yang nanti kalian akan dapatkan. Seperti itu ya. Untuk penilaian yang pertama dan paling krusial adalah sikap. Sikap ini ketika kalian mengumpulkan tugas itu apakah sama dengan temannya, merupakan sikap. Kalau sikap perilaku sehari-hari kami tidak bisa memantau karena di pembelajaran daring ini sangat susah untuk memantaunya. Maka saya ambil penilaian sikap dari segi sana ya. Yang kedua adalah pengetahuan penugasan, apakah itu sudah tepat dikerjakan atau tidak. Ya, seperti itu. Yang ketiga adalah keaktifan, dilihat dari presensi dan pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas ini saya nanti akan memfilter. Oh, ini tugasnya tepat waktu mengumpulkannya. Oh, ini tugasnya tidak tepat waktu untuk pengumpulannya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kita lanjut ke KD1. 3.1 adalah memahami aturan gambar mesin dan tanda pengerjaan. Ini ya. Oke, langsung saja masuk ke materinya, yaitu adalah toleransi pada gambar teknik manufaktur. Apa itu pengertian dari toleransi? Toleransi adalah perbedaan antara ukuran yang diinginkan dengan batas kesalahan yang diizinkan. Misal kalian membuat diameter poros dari 40 mm menjadi 20 mm ya. Itu pasti kalian ketika selesai itu nggak bakal pas 20 mm. Ya, pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Nah, sejauh mana boleh atau masuk spesifikasi bahwa beda kerja itu masih bisa digunakan atau tidak, itu yang dinamakan dengan toleransi. Misal kalian mengerjakan 40 mm ya, yang harusnya kalian jadikan 20 mm, ternyata pada proses pengerjaannya kalian itu mengerjakannya sampai hasilnya 19,9 mm. Itu kan sedikit di bawahnya sesuai dengan yang diinginkan, ya kan? Ataupun misal kalian pekerjaannya di atasnya sedikit 20,01 mm, itu dengan 20,01 atau dengan 19,9 mm benda kerja itu ternyata masih bisa digunakan. Itu yang dinamakan dengan toleransi ukuran pada gambar teknik manufaktur, seperti itu ya. Nah, fungsinya yang pertama digunakan untuk apa?
Yang pertama adalah indikator masih digunakannya suatu komponen. Nah, misal kalian mengerjakannya di 20 mm,5 itu kan sudah jauh di atasnya. Oh, maka itu sudah tidak masuk toleransi, maka itu tidak bisa digunakan. Seperti itu ya. Yang kedua adalah digunakan untuk membuat sifat mampu tukar pada suatu komponen. Maksudnya bagaimana? Ketika kalian di beri onderdil sepeda motor, nggak semuanya benda sama ukurannya. Misalnya gear dengan ukuran 14, maka nggak semuanya 14, semuanya nggak mungkin sama. Itu pasti ada kurangnya ataupun lebihnya. Misal nanti ukurannya kurang, maka misalnya gearnya itu masuknya agak sesak, harus dipukul sedikit-sedikit gitu ya. Misalnya longgar, itu harus ditambah apa, bisa seperti itu ya. Pokoknya dengan adanya toleransi itu benda itu masih bisa digunakan, seperti itu ya, masih masuk dalam spesifikasi yang diinginkan, seperti itu ya. Nah, ini mengapa ada toleransi? Yang pertama adalah membuat benda kerja sering tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, tentu dari faktor manusia ataupun dari alat ukur, kondisi mesin yang tidak presisi, maupun dari perubahan suhu ketika kalian nanti akan mengerjakan suatu benda kerja. Nah, ini ilustrasinya ya. Ini adalah bantalan atau klaker, dan ini adalah poros. Nah, misal ukuran lubang dari bantalan adalah 20 mm, ini ya, ukuran lubang itu yang ini ya. Nah, ini. Dan misal ukuran poros adalah 20 mm, ini adalah plus minus, itu adalah batas dari toleransi. Plus 0,2 adalah batas atas dan min 0,3 mm adalah batas bawah. Jadi kalau penghitungannya bagaimana? Jadi nanti ya, habis ini perhitungannya. Jadi kalau dari sini itu bagaimana maksudnya? Jadi poros ini masih bisa oke pada ukuran 20 mm plus 0,2 mm ataupun 20 mm minus 0,3 mm. Tuh, ini adalah batas dari toleransinya. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Dari sebelumnya, berapakah nilai maksimum dan nilai minimum dari poros tersebut dapat digunakan. Jadi kan ukuran dasarnya adalah 20 mm dan toleransi atasnya adalah plus 0,2 dan toleransi bawahnya adalah minus 0,3 ya. Maka nilai toleransi pada poros tersebut adalah Umax adalah ukuran maksimalnya. Maksimal benda kerja itu masih bisa diterima adalah seperti ini. Jadi ukuran dasar 20 mm ditambahkan dengan batas atasnya 20,2. Loh, Pak, semisal nanti benda kerjanya ternyata 20,4, itu masih bisa digunakan atau tidak? Nah, itu sudah tidak bisa digunakan karena melebihi dari batas dari toleransinya. Itu ya. Dan ini ada U minimum adalah ukuran minimum adalah ukuran dasar dari poros tersebut dikurangi dengan toleransi bawahnya, yaitu 19,7. Nah, jadi batas akhir atau batas minimum yang dapat dikerjakan yang masih masuk spesifikasi dari poros tersebut, batas minimumnya adalah 19,7 mm. Lanjut ya. Nah, ini kita mengenal adalah suaian, adalah tingkat kelonggaran yang dapat dihasilkan oleh benda yang saling berpasangan. Ya, ini tadi adalah bantalan, diilustrasikan adalah bantalan yang ini, yang garis-garis ini, dan ini adalah porosnya. Jadi ada tiga suaian. Yang pertama adalah suaian longgar seperti ini. Yang kedua adalah suaian transisi atau suaian trust, dan yang ketiga adalah suaian sesak. Nah, bagaimana contoh pengaplikasiannya?
sebelah seperti ini. Nah, ini supaya longgar itu tentunya ukuran dari porosnya, ini kan poros ya, lebih kecil dari bantalannya, maka untuk masukannya itu lebih mudah tentunya. Dan yang kedua adalah suaian pas atau suaian transmisi. Jadi perlu sedikit pukulan dengan palu untuk memasukkan poros pada suatu bantalan tersebut. Ya, seperti itu ya. Nah, ini kan pas, ini ukurannya pas ya dengan bantalannya. Tapi agak sedikit dipukul seperti itu ya untuk memasukkannya. Yang ketiga adalah suaian sesak. Suaian sesak ini perlu dipaksa dengan cara yang pertama adalah memuaikan bantalannya atau memuaikan klakernya. Jadi sisi dari klakernya ini akan dimuaikan sehingga panas, dan nanti porosnya bisa dimasukkan dengan cara dipaksa, agak sedikit dipaksa ya, ini ya. Jadi seperti ini, klakernya dipanaskan terlebih dahulu agar bisa memuai. Ketika sudah memuai, maka porosnya bisa dimasukkan. Seperti itu ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ketika nanti ada kesulitan atau kalian bingung cara pengerjaannya, silakan kalian langsung saja kontak saya, ada nomor di papan pengumuman. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.